Joglo Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jabra Tim, ketemu lagi di DPI Hajatan Bola Eropa 2024. Nah, kita lanjut lagi ngomongin soal Hajatan Bola Eropa. Karena ngomongin di balik suksesnya sebuah tim lolos, pasti ada aktor penting di baliknya. Kita sebut mereka sebagai super player. Siapa saja pemain tersebut? Kita mulai dari Cody Gakpo. Dan kita akan bahas dalam Super Player. Nah, gue ingetin lagi ya, kalau menonton DPI episode super dramatis, silakan kunjungi YouTube channelnya Super Soccer karena ada episode super dramatis di sana. Dan sebelum lanjut nih, gue mau kasih tahu kalian buat yang masih bingung mau nobar Euro bareng teman di mana, nggak usah khawatir karena Super Soccer bikin nobar di 100 lokasi yang tersebar di Indonesia. Lo bisa cek schedule nobar Euro bareng Super Soccer paling lengkap di websitenya www.superlife.id. Plus, gue sarankan lo buat follow Instagram account-nya @mysupersoccer buat dapetin info terupdate dan terkini sport sepak bola Euro 2024 sampai program seru lainnya yang pastinya bakal seru. Ini rasanya super. Lanjut kita ngomongin seorang Cody Gakpo. Ini pemain yang di Liverpool bahkan sudah mulai diperbincangkan nih kayaknya akan menjadi pemain yang mungkin dibuang atau menjadi tukar guling atau mungkin jadi cadangan aja karena di antara striker-striker lainnya dia yang mungkin yang paling nggak begitu kelihatan. Tapi ternyata di timnas Belanda dia menjelma menjadi pemain yang paling penting, nggak cuma di sini. Di Belanda di Qatar kemarin juga dia cukup bagus dan sekarang di Hajatan Bola Eropa pun juga orang gak ada yang nyangka jadi top scorer sekarang 4 gol dan kemarin 2 golnya juga cukup penting. Len, gimana lo lihat Cody Gakpo seorang Hollander? Lah ini kan udah kalau lo perhatiin rekam jejaknya sebelum Cody mah udah 4 gol ya? 4 gol. Satu asis. Satu asis ya. Jadi di Belanda waktu dia sebelum pindah ke Liverpool kenapa diambil? Karena memang dia bermain konsisten di klubnya sama di timnas. Dan dia memang lebih banyak dari sisi flank untuk masuk kalau lihat di Belanda waktu itu dan ternyata kemarin kan juga seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah bahwa ternyata memang kualitas tim Belanda Gakpo yang paling jago gitu. Kalau boleh dibilang Paling konsisten lah paling. Yang paling fresh juga di depan ya kayaknya ya. Artinya mungkin dia terlihat biasa saja di Liverpool karena isinya ternyata ya memang lebih jago dari tim Belanda. Jadi begitu dia di Belanda, begitu dia di Belanda, dia perform dan untungnya dia tidak terbawa teman-temannya lain yang lebih di bawah levelnya, tapi dia bisa mengangkat. Dia bisa mengangkat dan pas. Menurut gua itu gol-golnya itu sebenarnya bukan yang spektakuler ya, tapi bisa pas aja tuh. Kayak kemarin kan orang nyangka ke sudut ke tiang jauh, dia tiang dekat. Dan kipernya emang kurang sih kemarin. Kan? Yang asis ngotot pikir ngasih ke si Malen masuk gitu loh. Pokoknya emang dapat momennya lah gitu. Jadi nih orang menurut gua bisa kelihatan lebih bagus. Karena menurut gua tadi tidak ada pemain Belanda lain yang memang lebih baik dari dia menurut gua. Apalagi Depay. Itu benar-benar tidak termaafkan lagi lah. Ya, Malen juga ya oke lah dia suka ngacak-ngacak segala macam. Tapi memang yang menjadi penting adalah Ronald Koeman berarti berhasil untuk mencarikan dia posisi yang paling tepat, yang paling pas di tengah tadi teman-temannya yang masih di bawah levelnya dia, gitu loh. Jadi ya di sini bagi gua kredit buat Koeman juga karena bisa kasih dia posisi yang pas. Tapi gua melihat kemarin, gue inget ya kemarin dia 4 gol itu karena 1 dianulir ya. Yang 4 gol yang itu kan nabrak-nabrakan ke mulut depan gawang kan. Tapi kalau ngeliat tadi kita bandingkan sama Depay yang diharapkan menjadi pemain utama tapi justru lebih menjadi pemain basket ya, gayanya doang ya. Gayanya keren sih, lebih keren Allen Iverson ya. Depay kalau gaya lebih keren dia. Tapi enggak keren anjay, rambutnya kondrok kayak abis dari Bali. Terus bener kan pas dia heading ngaruh kan? Iya, karena itu berubah arah itu headbandnya. Gimana lo lihat Depay
harusnya menjadi pemimpin di depan, tapi menjadi cuma menjadi orang-orangan sama doang. Selain jadi pemimpin kan dia atribut dia di klub kan biasanya ini juga kreativitas biasanya. Depay itu bisa hal itu, ngejemput bola, balik badan itu biasanya dia bisa lakuin. Harusnya kan tapi dia dapat posisi yang free roll gitu, lebih bebas ngapain ya. Ngejemput segala macam, dan dia juga beberapa kali di Atletico juga peran penting kan sebagai pemain pengganti, tapi belakangan di Belanda emang gak kelihatan hal itu. Dan Gakpo kelihatannya yang paling punya end product, bola kalau dikasih ke dia bisa aja jadi peluang lah istilahnya, baru cuma Gakpo doang kalau gue lihat di situ. Dan itu nggak lepas dari peran dia yang menurut gue lebih simple di Belanda, mainnya sebagai posisi terbaik dia di area kiri, sedangkan kalau di Liverpool di awal musim main sebagai gelandang, abis itu geser lagi jadi diproyeksikan sebagai pengganti Bobby Firmino sebagai number 9, dan itu sama sekali nggak kelihatan. Bahkan udah dikritik juga sama Jamie Carragher kan, dia bilang gue kalau nonton Gakpo nih kayak ngeliat orang main bola dalam slow motion deh rasanya, selalu ngambil keputusannya salah. Dan gue kesimpulan gue sih karena di Liverpool dia kebiasaan terima bola posisinya belakangin gawang, sedangkan kalau di Belanda posisinya lebih aman, main di flank, dia megang bola, cutting inside, shoot, justru malah lebih kelihatan. Harusnya dia bisa gantiin perannya seorang Depay nggak sih, daripada Depay nggak ngapa-ngapain, mendingan nyari satu orang lagi yang ada di spot lain, sementara dia memimpin serangan dari Belanda, si Gakpo ini. Itu kan juga dilakukan sama Koeman juga kan, ketika narik Depay, dia yang dipindah ke tengah. Dan kalau hadirnya dia di Liverpool kan sebetulnya juga bukan dimau sama Klopp juga kan, ketika dia bagus tampil. Karena tuh dia darurat waktu itu ya. Iya, di Piala Eropa, di Piala Dunia dia tampil bagus di Qatar, kebetulan ada kesempatan dan untuk murah. Gakpo, makanya diambil. Makanya posisinya waktu itu bingung kan. Awalnya ditaruh di tengah ya kayak Havertz, begitu datang ke Arsenal kan di tengah juga. Akhirnya bingung mainnya di posisi apa. Di posisi striker pun berapa kali ditaruh sebagai false nine, karena Darwin Núñez ketika ditaruh di kiri kok lebih works. Di awalnya ketika mereka ditandemin, Gakpo yang di tengah, si Darwin Núñez di kiri. Dia kontributnya lumayan bagus tuh, tapi abis itu agak turun lagi, balikin lagi ke kiri. Tapi ya poin yang tadi lo bilang, Koeman akhirnya bisa menemukan komposisi dia yang terbaik. Emang dari sisi kiri tadi Rizal juga jelasin, emang cutting inside dan kemampuan dia untuk bisa melihat backnya mana, swerving bodinya kiri kanan untuk bisa ngelabui back, itu yang menjadi salah satu atribut yang terbaik dia. Dan gue rasa kalau kita bicara pemain Belanda yang paling konsisten sepanjang turnamen, ya menurut gue dia sih. Yang lainnya sulit ya kalau kita bilang. Mungkin lini belakang si siapa namanya, Van Dijk, De Vrij, ya dua pemain oke, tapi sempat juga ada miss-nya juga. Lalu kita bicara Frimpong di satu pertandingan doang bagus. Jadi nggak ada pemain. Dumfries juga kemarin bagus banget. Dumfries juga berapa kali bisa tampil bagus, bisa tampil jelek juga. Ake juga seperti itu. Tapi kalau yang gue lihat yang paling konsisten, walaupun nggak selalu menciptakan peluang, tapi involve terus dalam setiap build up serangan dari Belanda itu. Jadi gue rasa memang kalau dia dilabelin pemain super player, ya memang pas sih. Apalagi ya 1 gol dan 1 asisnya betul-betul bisa. Darwin tuh juga gacor loh. Gacor dia kalau Amerika. Kalau pakai seragam timnas lagi gila semua ya. Apakah ini yang membuktikan bahwa ternyata tidak selamanya Klopp itu sempurna? Bisa jadi. Ternyata dia tidak bisa membuat berdua ini kok se-happy mereka main di negara. Bisa jadi, Bang. Toto ntar Arne Slot tapi gimana ya? Toto bagus. Oh iya, Toto lebih jago lagi ya, bisa menggantikan peran seorang Jurgen Klopp. Tapi emang Cody Gakpo ini adalah pemain yang paling banyak. Ngomongnya Cody ya? Cody Gakpo. Cody Gakpo. Ada Iya kan ada. Kalau G kan jadi H. Iya. C-nya juga. Enggak, Cody. Kadang ada buah tuh di ini buah Cody. Wah, kisah ini. Bahaya. Sweater. Iya, benar. Itu apa kapucon? Cody. Itu kan pakai H Len, enggak pakai C. Iya, maksudnya kan gue ini nyuci lu. Iya, terima kasih. Ya, tapi kalau dia main yang paling terlibat dalam gol sejak kembalinya Koeman ke timnas Belanda dengan 6 gol dan 3 assist. Tapi kita sekarang ngomongin dari Cody Gakpo yang bisa dibilang mungkin sudah mulai menjadi pemain paten di timnasnya. Ada yang pemain yang sekarang baru menjajaki karir di timnas di Turki, yaitu Arda yang suka garuk-garuk gitu ya. Ada Guler. Beresin, Bang. Bang, tolong Bang. Apa? Beresin Ada lagi. yang suka garuk-garuk. Iya, kan kalau misalnya kita main kelereng ya. Ya, kelereng. Di tanah kan. Ya, digaruk dulu kan. Ya kan suka akhirnya kita gatel-gatel. Nah, iya itu ya. Gitu loh. Arda Guler yang bisa gatel karena main kelereng, galer. Ya kan, padahal namanya Guler. Kan kalau dibaca di Turki tuh jadi ha gitu. Jadi ada galer gitu. Enggak. Ada ya. Begitu. Dia ngomongnya ada Guler. Ini pemain yang bisa mencetak gol spektakuler di laga pertama lawan Georgia, tapi di partai ketiga nggak salah dia dicadangin. Dan kemarin menjadi tempat utama lagi. Iya, waktu lawan Ronaldo dicadangin. Iya kan, lawan Ronaldo. Dan ketika menjadi melawan yang timnya lebih kuat justru dia dicadangin. Tapi kemarin justru
lawan siapa Austria dia bisa bermain cukup baik walaupun ya nggak begitu spesial tapi dia cukup menentukan di Turki. Gimana ngeliat seorang Arda Dua asis Güler? tendangan penjuru. Iya. Jadi dia Kartu Justin satu nggak nggak asis itu dihitung. ya. Tendangan penjuru tuh nggak Kan asis. kerumunan. Tapi Demiralnya jago sih emang kalau bola-bola gitu ya. Iya, dia selalu bisa nyamber ya. Tapi kan tetap juga butuh precise operan dari si Arda. Ada Güler. Güler. Ada Güler. Arda Güler tadi. Ya gue ngeliat sih perannya masih raw ya. Maksudnya ini pemain belum matang-matang banget. Iya. Makanya kenapa di Madrid kan dia nggak langsung jadi starter kan. Iya, Walaupun sempat cedera di awal-awal, tapi ketika sembuh pun nggak dimainin sama Ancelotti. Tapi ini kan hebatnya Ancelotti. Ini kan pelatih yang nggak langsung pemain yang bagus langsung diturunin. Kasih pressure ya. Lo lihat si Comaini, lo lihat si Kamavinga, itu kan nggak selalu langsung dijadiin starter, tapi di rotate terus. Tapi ketika dia menjadi pemain starter sesungguhnya, ya lo udah mateng gitu. Kalau itu siapa? Valverde siapa? Valverde juga sama kan. Itu terjadi juga sama Brahim Diaz, sama Ceballos, sama Joselu. Tapi kan ketika dia dimunculin di starting line up atau menjadi pemain pengganti, selalu kontribut pemain-pemain ini. Lo lihat Arda Güler baru main 10 pertandingan, itu pun sebagai pemain cadangan doang. 300 menit dia main bersama Real Madrid. Artinya kan 6 gol dalam 300 menit ya tiap 50 menit dia bisa mencetak gol. Itu kan menit yang cukup banyak atau apa ya, conversion yang cukup bagus lah. Conversionnya bagus dari menit yang sebenarnya nggak begitu banyak sebenarnya. Nggak begitu banyak. Nah, itu kan peran dari Ancelotti juga untuk mematangkan pemain yang masih muda, nggak buru-buru lo kasih kesempatan karena kan pressure dari Turki untuk memainkan dia sebagai starter kan luar biasa. Betul. Makanya lu pindah aja dari Madrid, lu nggak pernah dimainin gitu-gitu terus kan. Tapi inilah yang membuat dia menjadi pemain yang lebih matang. Makanya ketika masuk, ya itu momen-momen precise dia, keputusan-keputusannya untuk melakukan cutback lalu mencetak gol yang di pertandingan yang dia mencetak gol pertama itu kan suatu gol yang bagus juga dalam kayak kita mengingatkan dia pada Robben kan waktu yang gol yang pertamanya itu. Lalu kemarin yang berapa kali bola-bola mati untuk bisa mencetak gol. Jadi memang keputusan dia untuk dipirit-pirit melakukan starternya akhirnya menjadikan dia pemain yang matang dan akhirnya menjadi pemain yang super. Tapi memang ada fenomena pemain-pemain yang mungkin nggak banyak jam terbang di klubnya tapi begitu di timnas lumayan kepake gitu kayak mungkin di Uruguay gue juga ingat karena gue MU gitu ada Facundo Felistri kan nggak pernah main tapi itu selalu jadi pemain utama di right wingernya Uruguay. Patokannya lu cadangan di Madrid itu udah pasti udah pemain inti di timnas lu. Iya juga. Makanya gue selalu protes kalau ada orang-orang di sini bilang lu main di Eropa tapi harus jadi pemain intinya supaya lu dapet jam main. Selama Liga Eropanya lebih tinggi dari Indonesia, biar aja dia cadangan di sana. Karena cadangan di sana kualitasnya pun bisa jadi lebih bagus daripada tim kita. Latihannya beda. Latihannya beda tim kita yang inti di sini gitu. Makanya gue kan sering baca tuh. Kan sekarang netizen kita terlalu gampang untuk dengerin narasi idolanya ya. Misalnya idolanya bilang gini, dia akan bilang, "Oh, kan begini." Coba logikanya aja. Ketika memang pemain kita main di negara yang lebih maju, dia cadangan juga, menurut gue tetap bisa jadi lebih baik. Betul, daripada lo jadi pemain inti yang memang kita liganya ataupun juga tim kita masih belum lebih tinggi dari mereka. Betul, Satu, kedua masalah corner kick. Ini juga masalah untuk ngikuti pendapat idolanya. Kalau lu main fan football aja, lu tahu kan ada pemain-pemain yang mencoba ngambil tendangan penjuru yang lu tahu, kalau yang ini mah kagak. Nggak nyampe nih. Nggak naik, kalaupun nyampe, ini mah bolanya begini nih. Tapi ketika lu tahu si yang lu percaya ini main, bola. dia bolanya tuh begini nih. Kita tinggal nunggu nih, ada yang ngasih kode gini, ada yang ngasih kode gini. Itu kan beda. Itu menurutku bagian dari skill yang jadi asis dong. Jadi Güler melakukan itu. Skillnya ada Güler. Skill dan dia pasti udah ada kode. Mereka ngomong, lu kasih gua kemana? Yang dekat, yang jauh. Dan sehebatnya si Güler pasti kan precise. Dia tahu akan di titik mana, lu tinggal loncatnya semana kan gitu. Dan sebagai wonderkid sesama wonderkid ngeliat ada Güler. Bener bang, bener. Madrid itu si 2 kali si kecil itu. Golin. Carvajal 1 kali ini kan itu pasti karena umpannya pas. Ke situ-situ doang lagi bolanya. Corner taktik itu. Dan kalau ngeliat Arda Gülernya ini gue tegur aja kalau udah ini jangan karena gue yang punya. Bener enggak ditegur apa-apa. Kalau gue bukan Ronaldo, gue tahu diri. Tegur aja, tegur. Bisa ya gitu ya. Tapi singkat aja kalau soal Güler ini gue ngeliat dia emang dia bener di Madrid karena terganggu sama cedera. Jadi pertimbangannya kenapa dia jarang main emang dia jarang main tuh gara-gara cedera. Baru bener-bener fit tuh di Januari Februari lah ya dia baru bisa dimainin dan dia kontribusi dari 10 pertandingan 6 gol kata Mas Aryo. Itu udah angka yang bagus banget menurut gue mainnya di pirit-pirit. Dan yang menarik dari gol-golnya yang 6 gol itu di Madrid mirip itu, rambutnya. Lagi tren kali bang. Lagi tren. Enggak, dia mirip pemain Austria. Siapa? Siapa nama waktu itu? Baumgartner, ganteng dong lu itu. Milih. Ada si Aldi bilang bener pas gue mirip juga. Udah lupa. Ada yang kemarin yang baru ke Chelsea tuh, bukan Chelsea Pak, yang si
Ndaya Ilman itu loh ya, mirip banget sama lu tuh. Ilman ya, itu baru dibeli tuh. Ada yang DM tuh. Bukan. Ada yang DM gue bilang gitu tuh. Ya udah pokoknya siapa tahu jebretin tahu, tulis aja di kolom komen ya. Siapa mirip Rizal ya? Apa lanjut. Soal golnya di Real Madrid hampir semuanya mirip-mirip kayak golnya, semuanya sama gitu. Template golnya dia emang, dan juga di golnya Turki yang game dia lawan Georgia, itu kan juga golnya dari luar kotak penalti, dan ini menunjukkan pemain ini sebagai sayap kanan emang kayaknya punya, ya ini pasti dia bakal berkembang lagi ya. Mainnya masih satu dimensi banget, masih raw-nya gitu. Tiap dia megang bola mau cutting inside, selalu mau nembak segala macam, dan dia masih bisa improve banget. Dan itu yang gue menarik sih, golnya hampir semuanya mirip, selalu tekniknya dia cutting inside dulu, baru dia kasih ke tiang jauhnya segala macam. Dan ini gue yakin bakal jadi tetap pemain yang berbahaya, walaupun kita ngeliat lawannya nanti Belanda ya di babak perempat final. Tapi gue tetap memperhitungkan si Arda Güler ini ada aspek-aspek set piece-nya dia yang harus diwaspadai. Gue punya pertanyaan, Jal. Kalau lo melihat ini kan mungkin kita lihat juga mirip sensasi zaman dulu ada seorang Odegaard yang juga dulu dari YouTube besarnya di kadang-kadang sebagai wonderkid, tapi kan di Madrid nyata dia nggak pernah dapat chance untuk bisa membuktikan dirinya, akhirnya di luar baru bisa chance. Menurut lo dia akan seperti Odegaard atau bisa lebih daripada Odegaard? Bisa lebih, asal lebih sabar aja, karena ada banyak banget momen-momen khususnya youngster yang di Madrid ya, itu kadang nggak sabar dan mementingkan gue pengen jam main segala macam, dia hilang percaya sama pelatih dan minta untuk pindah segala macam, karena itu banyak banget kasus youngster pindah terlalu cepat juga bisa jadi masalah bagi mereka untuk mengharapkan dapat jam main. Jadi untuk Arda Güler, gue rasa dengan skema untuk musim depan dia dimaininnya di pirit-pirit lagi, tapi asal bisa ngasih impact begitu juga, masih aman-aman aja. Di Madrid udah tempat paling aman lah bagi dia untuk berkembang bagi gue, si Arda Güler ini. Banyak orang yang bilang di saat lo masih muda, yang penting adalah menit bermain, Mas. Kalau dia memang, apalagi sekarang di Madrid banyak pemain muda gitu kan, itu Tchouaméni, Camavinga, siapa, Valde Valverde, itu langsung kalau kata Brahim Diaz. Maksudnya untuk bisa menembus itu kan bukan dari Ibrahim ya. Brahim Diaz. Kalau tadi Valverde. Siapa sih? Valverde sebenarnya. Namanya kan tadi Valverde. Ya kalau Valverde mungkin dia turunan Jawa Barat. Kenapa itu? Karena orang Sunda tuh bisa namanya Valverde. Ya, menurut lu tapi kan sekarang ini banyak main muda di Madrid. Apakah dia bisa berkembang sebagaimana mestinya gitu, flourishnya? Iya, dan bagusnya dia kan menawarkan dua posisi yang berbeda gitu. Dia bisa main tengah di posisinya Kroos, di posisinya Modric, dia juga bisa main di situ. Dan juga bisa di posisinya Brahim Diaz. Apakah Rodrigo yang akan main di situ, kan kan proyeksinya gitu kan, Vini, Mbappe, Rodrigo. Tapi kalau enggak ya Rodrigo bisa diganti Brahim Diaz, bisa diganti sama si Güler juga. Jadi memang perebutan dia ya mungkin antara si Brahim Diaz kalau sama Rodrigo kalau di posisi kanan. Tapi di tengah kan ya tergantung, kalau lo butuh pemain yang bisa delay game, ya pemain seperti Arda Güler yang mainin. Tapi kalau lo butuh ribut, ya si Valverde yang dimain di situ, ke Camavinga, Tchouaméni, ya pemain-pemain seperti itu. Cuma makanya dia bisa tampil di tengah dan juga di situ. Makanya ada opsi yang berbeda yang bisa diambil sama Ancelotti ya untuk memainkan Arda Güler. Nah mungkin ini akan di musim panas ini akan membuat Arda Güler bingung kali ya. Dia akan melanjutkan karirnya bersama Real Madrid. Tapi dia ngomong, gue akan bersaing di Real Madrid, gue nggak mau pindah. Dia ngomong ya atau mungkin mencari, ya mungkin bersaing tapi kan bisa juga dipinjamkan dulu kemana atau setahun atau 2 tahun. Liverpool cocok tuh. Sampai dia kembali ya. Yang ngincar dia. Bentar, bridgingan gue gak bagus nih. Maksudnya bridgingnya tuh. Bridgingan gue udah bagus banget. Sorry tadi gimana sih, gue kayak salah dengar. Ada Güler yang masih bingung karena masa depannya bermain di Madrid atau mencari menit bermain dulu bingung. Nah tapi buat kalian yang masih bingung nih buat tonton Euro di mana bareng teman, gak usah khawatir karena Super Soccer bikin nobar di 100 lokasi yang tersebar di Indonesia. Lo bisa cek schedule nobar Euro bareng Super Soccer paling lengkap di websitenya www.superlive.id. Plus gue saranin lo buat follow Instagram akunnya @mysupersoccer buat dapetin info terupdate dan terkini seputar sepak bola Euro 2024 sampai program seru lainnya yang pastinya bakal seru. Ini rasanya super. Kita lanjut lagi dengan bahasan yang kalah serunya abis yang satu ini. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.